Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber semua di manapun saja Anda berada. Wah, jatuh ini maskernya. Baik, kembali di segmentasi Koja-Koja. Tentunya pada malam hari ini saya jalan-jalan di kediaman Bapak Muhammad Tasdik di depan kantor pos Bau-Bau di Wajo. Dan kali ini kita akan Koja-Koja, kita masih berbicara soal Capton. Dan mungkin ini saya rasa kita akan bahas lebih dalam lagi karena berawal dari sebuah postingan dari media sosial Facebooknya Pak Tasdik. Kita akan melihat karena menurut saya di situ ada satu persepsi yang berbeda, ada satu pemahaman yang berbeda yang kita akan kupas sesaat lagi. Halo, Assalamualaikum Pak Tasdik. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih banyak kita sudah diterima di rumah ini Pak. Ya, terima kasih Pak Adinda Horil ya sudah hadir di rumah saya, sudah datang. Ya, jadi saya melihat Facebooknya ini. Postingan kalau tidak salah, saya coba melihat kembali pada tanggal 14 Juni. Sebentar saya lihat dulu ya. Iya, 14 Juni yang lalu ya, sudah cukup lama. Tapi saya ini membuat saya lebih, wow, ini satu pemikiran yang berbeda. Bahwa memang pengkajian Capton itu dia lebih dalam lagi. Ternyata memang di dalam postingan ini Bapak sudah temukan ya? Sudah Oh ya, betul, tanggal 14 Juni. Iya, nah di situ ada hal yang penting di sini, saya coba baca ya. Usulan atau aspirasi pembentukan provinsi Capton harus mencakup dua jenis analisis. Dua jenis analisis itu yaitu viability, masuk akal atau penting tidak, dan yang kedua itu feasibility, layak tidaknya. Ternyata penting tidak Capton untuk dimekarkan atau layak tidaknya. Ya. Kalau saya pikir layak lah. Ya. Cuma pentingnya itu, penting tidaknya. Nah, bisa dijelaskan ini Pak Tasdik, silakan. Baik, terima kasih Adinda Horil. Assalamualaikum para sahabat YouTuber ya. Ya. Saya malam ini kedatangan Adinda ini. Siap. Saya sangat berterima kasih karena tadi melalui pertelepon ternyata tiba-tiba harus sudah datang malam ini. Ya. Betul, memang saya pada tanggal 14 waktu itu, saya kalau tidak salah waktu itu didatangi oleh 3 adik-adik kita mahasiswa itu, ingin koja-koja tentang pendapat saya melihat aspirasi yang saat itu lagi gencar-gencarnya. Lalu mereka mempertanyakan kepada saya, menurut abang kira-kira apa sih yang harus disiapkan dalam rangka pemekaran Capton ini? Saya menjelaskan waktu itu, saya sampaikan, memang betul. Hari ini kita semua masyarakat yang berada di Jazirah, Kepulauan Buton ini, sedang getol-getol berupaya habis-habisan untuk memekarkan atau memajukan aspirasi itu ke pusat untuk memekarkan Capton ini. Tetapi memang keputusan akhir itu ada di pusat. Nah, oleh karena itu, memang kita harus menyadari bahwa ada paradigma yang berubah. Mengapa paradigma itu berubah? Karena memang setelah dievaluasi, tentu saja regulasi itu mengikuti perkembangan. Regulasi yang sudah pernah ada itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hari ini. Kalau dulu Undang-Undang 22, kemudian dengan aturan pelaksanaannya kalau tidak salah PP 129, kemudian direvisi dengan Undang-Undang 32, lalu hari ini direvisi lagi dengan Undang-Undang 23 2014. Tentu semua ini punya maksud, ada perubahan-perubahan yang ingin disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita melihat lebih dalam tentang undang-undang regulasi yang ada ini, maka kita harus mampu membaca kira-kira apa sih keinginan pusat itu dari perubahan-perubahan atau revisi regulasi ini. Di dalam undang-undang itu kalau tidak salah dalam pasal 38 undang-undang itu jelas itu dijelaskan persyaratannya. Nah, menarik memang disinilah sebetulnya waktu itu saya mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan daerah otonom baru, dalam hal ini Capton, itu harus mencakup dua analisis, viability dan feasibility. Viability itu masuk akal, penting tidak buat pemerintah pusat, sedangkan feasibility-nya itu adalah kelayakannya.
Kalau undang-undang lama, regulasi lama itu, paradigmanya cukup dengan kelayakan. Layak. Kalau sudah Dan Kepton hari ini layak. ya, kalau berdasarkan apa yang kita dengar dari penjelasan teman-teman selama ini, kalau persoalan kelayakan itu saya kira sudah selesai. Karena sudah ada kajian akademik. Cuma mungkin saja kita juga harus antisipasi dengan perkembangan regulasi yang ada itu, yaitu dari sisi feasibility-nya. Penting tidak bagi pemerintah pusat. Tentu kalau saya katakan ini, saya tentu saja termasuk orang yang paling menginginkan supaya Kepton ini lahir. Oleh karena ini harus kita betul-betul kaji secara bersama untuk kita dapatkan satu argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pusat bahwa Kepton penting diterbitkan undang-undangnya karena Kepton memberikan kontribusi kepada pemerintah nasional di tingkat lokal. Tentu itu harus kita pahami. Kalau pertanyaannya, kenapa sih Kepton sudah lama diperjuangkan? Hari ini kok belum mekar-mekar juga? Nah, ini penjelasannya agak jauh ini. Tetapi memang kita harus hati-hati karena jangan sampai ada pemahaman yang keliru. Seakan-akan kita tidak menyetujui. Begini, kalau menurut saya ada beberapa hal yang mestinya kita pahami. Pertama, dari sisi regulasi. Regulasi yang ada ini kan setiap undang-undang itu selalu diikuti dengan aturan pelaksanaan, yaitu PP. Nampaknya belum ada aturan pelaksanaan tentang itu. Nah, ini juga satu. Yang kedua, bahwa dalam undang-undang ini dijelaskan ada satu kebijakan, yaitu desain besar. Oleh karena itu kita masih menunggu desain besar itu, desain pembentukan daerah otonom itu. Mudah-mudahan saja kita masuk dalam kebijakan itu. Nah, itu. Yang berikutnya, kebijakan moratorium yang sampai hari ini kebijakan itu belum dicabut. Nah, ini kita juga harus pahami. Dan yang terakhir, kalau kita lihat sekarang kondisi keuangan negara kita, APBN, di mana kita sementara dalam suasana pandemi COVID ini yang begitu luar biasa, membutuhkan energi yang besar. Tentu ini sangat mengganggu struktur APBN kita. Sementara lahirnya suatu daerah otonom baru itu membutuhkan energi yang besar. Baik material maupun moral. Jadi itu hal-hal yang mungkin juga mestinya kita semua memahami. Ya, saya sudah mengambil satu alur berpikir ini bahwa ternyata Kepton ini masih menghadapi empat jenis persoalan yang menurut saya rumit. Iya. Yang pertama tadi bahwa kita PPP-nya belum keluar, kemudian yang kedua itu dia harus seiring dengan rencana strategis nasional. Kemudian kita hadapi pandemi dengan apa tadi yang Pak Taufik sebutkan itu saya rasanya agak bagaimana ya, sementara semangat kita untuk Kepton segera bisa kita nikmati, segera kita bisa songsong. Nah, kira-kira Pak Taufik, apa gejalanya ketika suatu daerah itu akan mekar? Itu ada gejala-gejala khusus nggak itu? Ya, tentu kalau kita bicara itu, kita tidak boleh lepas daripada undang-undang itu sendiri. Ya. Gini, kita harus memahami bahwa usulan pemekaran satu daerah itu dimulai dari tingkat bawah, dari cakupan wilayah yang ada. Ada dua jalur. Jalur masyarakat itu yang tentu dimediasi oleh pemerintah, dalam hal ini akan dimediasi oleh bupati maupun wali kota yang ada dalam cakupan wilayah itu, kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat provinsi. Lalu juga jalur DPRD cakupan wilayah, kemudian DPR provinsi, lalu kemudian itu diteruskan oleh gubernur, diteruskan ke pusat, ke DPR, DPD, dan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Di sana kemudian mereka godok dan pelajari apakah aspirasi ini layak atau tidak. Itu akan dilakukan di sana. Selanjutnya akan dibentuk tim yang akan melakukan kajian akademik tentang kelayakan usulan daerah otonom itu. Nah, disinilah di ujungnya itu adalah kembali kepada pemerintah pusat, apakah usulan yang sudah dikaji tadi
juga sudah dibahas di DPR dan DPD akan dilanjutkan sebagai satu daerah persiapan otonom baru atau tidak. Nah, di sini itu tadi yang saya katakan visibility-nya. Jadi kita harus mengerti. Jadi ketika kita datang, tentu pusat tanam bertanya, kalau saya mekarkan Kepton, kira-kira apa kontribusi Kepton terhadap NKRI ini? Nah, di sini yang harus kita pahami ini. Yes. Sekarang saya akan coba menjawab ya, bahwa kita mempunyai aspal yang sangat besar. Kemudian kita adalah ex-Kesultanan Buton yang pernah berjaya di masa lalu. Kemudian berikutnya kita merupakan salah satu jalur rempah, ya. Ya, misalnya ini. Kira-kira bagaimana menurut Abang ini? Memang dibutuhkan satu pemahaman bersama. Hari ini mestinya kita duduk bersama untuk semua menyatukan pemikiran agar kita dapat mengambil satu argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pusat. Kira-kira apa yang bisa kita tawarkan? Kepton harus lahir karena Kepton memberi kontribusi nasional. Saya tertarik dengan pernyataan Adinda tadi, tapi saya ingin jelaskan sebelumnya bahwa pada regulasi-regulasi sebelumnya biasanya ada 4 alasan yang sangat populer selalu, yaitu misalnya kebutuhan pemerataan ekonomi, kemudian kondisi geografis yang begitu luas, perbedaan basis identitas, dan kegagalan pengolahan konflik. 3 aspek ini selalu digunakan itu. Nah, dalam regulasi yang lama, ketika ini sudah dipenuhi, itu visibility-nya sudah selesai. Biasanya, Presiden akan mendatangani undang-undang pembentukannya. Nah, hari ini dengan undang-undang terbaru, seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwa kita harus mampu memberikan satu keyakinan bahwa Kepton lahir karena dia memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah nasional di tingkat lokal. Nah, tadi ada pernyataan kira-kira ada beberapa tadi pilihan, ada aspal, ada ex-kesultanan, dan jalur rempah. Yang pertama, mohon maaf ini menurut saya ya, kalau kita berbicara dari sisi aspek historis bahwa kita dulu pernah sebagai satu daerah kesultanan, mungkin saja ini tidak cukup, belum cukup ya, karena momentumnya saya kira kita agak terlambat. Karena kalau misalnya itu yang kita ingin ajukan sebagai satu argumen, pertanyaannya mestinya kan dulu ketika Aceh maupun Yogyakarta itu kita harus bersama-sama, karena mereka juga sebagai satu daerah istimewa itu lahir karena dia adalah mantan daerah kesultanan. Nah, hari ini itu pun butuh kajian yang dalam ya, apakah itu mungkin tidak. Terus yang kedua tadi aspal. Aspal ya tergantung apakah aspal ini betul-betul merupakan satu kebutuhan yang betul-betul tidak bisa dielakkan. Artinya aspal Buton harus digunakan, tidak ada pilihan lain, kira-kira seperti itulah. Intinya adalah bagaimana memastikan bahwa Kepton lahir ini karena dia punya kontribusi. Nah, nanti dikaji apakah aspal ini betul-betul ini merupakan satu hal yang menjadi alasan ya, Kepton harus megang. Ya, cukup kuat memberikan kontribusi itu. Yes. Nah, yang menarik yang ketiga sebetulnya, saya tertarik dengan yang ketiga jalur itu perdagangan. Jalur perdagangan atau jalur rempah ya. Tapi semua ini harus butuh kajian bersama. Harus kita duduk bersama para akademisi untuk memikirkan itu. Kalau jalur rempah, gini, kita harus memahami bahwa Selat Sulawesi merupakan selat jalur internasional yang menghubungkan tentu saja antara utara dan selatan ya. Itu jalur. Yang kedua, secara nasional kita juga mengenal bahwa kebijakan Jokowi hari ini adalah ada Sabuk Nusantara. Sabuk Nusantara itu adalah bagaimana memberdayakan tentu saja jalur-jalur, karena NKRI ini terdiri dari pulau-pulau, maka tentu saja jalur lautan itu harus diberdayakan, Sabuk Nusantara. Saya kira kita sering melihat bahwa ada kapal yang biasanya tidak pernah dikunjungi daerah-daerah pulau-pulau kita, itu sekarang ada sabuk itu. Tetapi memang posisi Kepton, kalau argumentasi itu, maka mestinya peran Makassar harus kita ambil alih. Karena semua peran itu hari ini ada di Makassar. Nah,
tentu ini ada argumentasinya mengapa misalnya itu harus dimajukan, karena ada teori sebetulnya kita bisa membaca atau melihatnya ada 3 persoalan bangsa ini yang mestinya yang selalu menjadi alasan kuat kenapa satu daerah itu kemudian bisa diberikan sebagai satu daerah otonom baru. Yang pertama tentu alasan disparitas ekonomi. Yang kedua tentang identitas kewilayahan, integritas kewilayahan, dan yang ketiga itu adalah kerapuhan kewilayahan, kerapuhan penjagaan kewilayahan aktif. Langsung dijelaskan saja dulu itu. Iya. Yang pertama masalah disparitas pembangunan ekonomi. Itu biasanya dirasakan di daerah-daerah yang memang selama ini pembangunan itu belum dirasakan oleh masyarakat. Nah, contoh misalnya seperti Papua. Nah, kemudian yang kedua itu kerapuhan identitas keindonesiaan. Ini juga dirasakan, masyarakat belum merasakan bagaimana negara turun langsung ke masyarakat. Mereka tidak merasakan bahwa kehadiran pemerintah. Iya, kehadiran pemerintah di wilayahnya. Dan yang ketiga itu adalah kerapuhan penjagaan kewilayahan aktif. Pertanyaannya adalah, kira-kira kalau Kepton dari 3 aspek itu, ada ndak yang bisa kita jelaskan atau kita jadikan sebagai satu argumen yang kuat untuk kita tawarkan? Saya ingat pada saat teman-teman mahasiswa datang, mereka justru menanyakan kepada saya, Bang, tetapi di daerah-daerah seperti Kalimantan dan di Papua itu katanya baru-baru ada pemekaran dan sepertinya mudah di sana. Saya bilang justru itu karena 3 aspek tadi itu dipenuhi, utamanya 2 aspek. Contohnya Kerapuhan penjagaan kewilayahan itu ada di Kalimantan Utara. Terbentuknya Kaltara itu karena Ambalat dan Natuna, ya, pulau-pulau terluar yang ada sana itu, ya, selalu merasa terancam diklaim oleh negara lain. Nah, makanya dibutuhkan DOB itu kan sebetulnya untuk menjaga kerapuhan kewilayahan. Saya baru mengerti. Kemudian kalau di Papua itu adalah ada 2, di samping masalah disparitas pembangunan, juga kerapuhan identitas Indonesia. Itu harus kita sadari. Nah, walaupun memang dalam undang-undang itu 3 aspek ini lebih khusus diberikan kepada daerah-daerah terluar seperti tadi, tetapi semangat itu mestinya bisa kita adopsi. Nah, karena kalau semangat itu kita penuhi, jangan-jangan Kepton ini lahir justru mendapat kemudahan dari pemerintah pusat. Kita bisa dibantu. Wah, satu pemahaman yang luar biasa ini, Bang. Saya baru dengar ini. Hal yang menarik di sini saya coba melihat bahwa ketika Kaltara seperti dicontohkan tadi bahwa di sana perbatasan wilayah NKRI dengan negara lain, kemudian di Papua di sana sangat rentan sekali tentang status keindonesiaan itu. Nah, di Kepton apa sih? Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang harus kita jawab sebenarnya. Justru itu sebetulnya saya berpikir begini. Kenapa? Kalau selama ini kita dengar bahwa semua persoalan itu sudah masuk dalam kajian akademik yang dilampirkan dengan aspirasi yang ditantangkan di gubernur, kok tidak pernah disahuti? Ya tentu tadi alasan tadi, ya, kita anggap alasan tadi tentang struktur APBN kita karena COVID, moratorium, karena undang-undang belum, PP-nya belum ini, kita anggap itu sudah selesai. Karena perjuangan ini kan sudah lama. Menurut saya jangan-jangan ini yang belum tersentuh. Nah, semua ini dimasukkan dalam kajian akademik. Seperti itu. Berarti akan tersusun rapi semua di dalam kajian akademis. Satu hal juga yang harus kita pahami bahwa hari ini dalam undang-undang itu dijelaskan, saya lihat undang-undangnya, ya, ada namanya daerah persiapan. Kalau dulu kan tidak ada daerah persiapan. Oleh karena itu perjuangan kita hari ini sebetulnya memperjuangkan daerah persiapan. Jadi ketika itu sudah terpenuhi, itu tidak serta-merta Kepton akan menjadi satu daerah otonom baru yang definitif. Tetapi dia membutuhkan 3 tahun lamanya untuk dipersiapkan. Dalam 3 tahun ini tentu saja dievaluasi oleh pemerintah pusat. Nah, ini mestinya juga kita jangan kita lengah. Ketika usulan kita diterima, maka kajian akademiknya itu harus betul-betul sudah
menjangkau semua itu. Karena kalau kita berbicara ada 3 tahun daerah persiapan, berarti ada masa transisi. Nah, masa transisi ini mestinya kita siasati dengan namanya manajemen transisi. Manajemen transisi itu dilakukan oleh pemerintah provinsi? Iya, pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Berkolaborasi untuk menyiapkan. Tetapi semua data dan kesiapan itu tentu ada sama kita. Seperti itu. Wow, Pak Rasdik, sangat menarik ini yang kita kocak-kocakan ini. Tapi saya agak kurang puas ini. Iya. Maksudnya ini Kepton ini sangat diidam-idamkan oleh masyarakat kita, sangat diimpikan, dan saya sendiri ingin segera kita berpisah dari Sulawesi Tenggara dan menjadi daerah otonom baru. Pak Rasdik, kira-kira apa yang menjadi halangannya Kepton kira-kira menurut kacamatanya Abang ini? Begini, tapi semoga saja ini tidak terjadi. Yes. Perubahan regulasi dari Undang-Undang 22 kemudian 32 dan hari ini 23 2015 tentu itu berdasarkan evaluasi dari pemerintah pusat. Jadi ada evaluasi yang jadi persoalan ketika daerah otonom baru ini. Nah, kalau kita baca dalam beberapa literatur, banyak sekali kita temukan bahwa evaluasi itu nampaknya banyak sekali daerah otonom baru itu kadang-kadang tidak mampu menjalankan fungsi otonomi dengan sebaik-baiknya, yaitu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu. Yang kedua, tentu ada hal-hal yang selama ini terjadi dan itu sebetulnya menjadi permasalahan atau menjadi bahan evaluasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di beberapa referensi itu yang pertama itu terjadinya politik uang. Karena begitu panjangnya mata rantai proses inisiasi daerah otonom baru ini, maka terjadilah di situ ada politik uang. Yang kedua itu politik identitas. Nah, biasanya satu daerah atau masyarakat lokal itu ingin memekarkan diri karena mereka merasa bahwa mereka mempunyai perbedaan identitas, baik suku, ras, maupun agama. Nah, ini juga berbahaya. Jadi ingin melepaskan dari daerah induknya karena mereka merasa berbeda. Dan yang ketiga itu terjadinya free rider. Apa itu free rider? Free rider itu adalah lahirnya tokoh-tokoh masyarakat lokal yang beranggapan bahwa satu daerah dalam perjuangan daerah otonom baru itu mereka berani menginvestasikan dana maupun aspirasi politiknya ya. Nah, dan ini berbahaya ketika daerah otonom baru itu diterbitkan undang-undangnya. Tentu di situ akan lahir raja-raja kecil, akan lahir aktor-aktor lokal yang mengatakan bahwa karena perjuangan saya daerah ini mekar dan oleh karena itu saya harus mempunyai satu dan saya kira dalam Kepton ini tidak ada yang seperti itu, mudah-mudahan. Dan memang harapannya saya Kepton ini bisa lahir dan kita bisa menyongsongnya dan bisa mengisi pembangunan di segala lini karena mengingat kita punya potensi yang sangat besar. Betul. Kepulauan Buton. Dari Kepulauan Buton saja kita sudah berbangun. Ini adalah Kepulauan Buton. Ketika kita berkaca lagi ada satu daerah yang namanya Kepulauan Riau. Sama Kepulauan juga artinya potensinya mungkin bisa kita melihat di sana atau bagaimana? Sebentar, saya tadi lupa. Tadi pertanyaannya tentang yang ketiga bahwa ada jalur rempah tadi ya. Jadi jalur internasional ini harus kita manfaatkan. Kalau kita lihat dari sisi penjagaan keamanan katakanlah begitu, maka memang dibutuhkan satu wilayah yang betul-betul harus mempunyai kewenangan lebih besar dalam menjaga itu. Caranya adalah otonomi daerah. Dan yang kedua, tadi itu kebijakan Jokowi Sabuk Nusantara ini, di mana Buton sebetulnya berada dalam jalur yang menghubungkan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nah, peran ini harus kita bisa manfaatkan. Masalahnya sekarang semua peran itu hari ini diperankan oleh Makassar. Nah, kalau peran itu bisa kita tarik, nah
tentu ini membutuhkan kesiapan satu daerah. Kesiapan dan energi yang luar biasa. Kesiapan itu tentu saja dalam bentuk DOB, daerah otonom baru yang namanya Kepton. Yes. Karena dengan Kepton berarti kita mempunyai keleluasaan untuk melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan karakteristik daerah kita. Mungkin pelabuhan harus ditambah dan segala macamnya itu yang penting. Yes. Kemudian satu hal yang saya ingin tanyakan juga bahwa dari segi penting tidaknya tadi Kepton dimekarkan. Ketika menjawab pertanyaan itu muncul poin-poin 3 tadi. Apakah ada alternatif lain? Apakah ada kita coba mengambil satu objek yang baru seperti halnya kayak misalnya pariwisata atau apa begitu? Yang mana yang dia maksudkan? Kayak misalnya layak tidaknya karena memang di sini Kepton adalah memiliki daerah pariwisata yang luar biasa. Misalnya. Kalau sisi kelayakan tadi sudah kita katakan bahwa itu pasti layak. Gini, saya lihat undang-undangnya. Jadi dalam undang-undang itu kan cuma 2 itu syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan dasar dan persyaratan administrasi itu ada dalam pasal 33. Persyaratan dasar sebagaimana dalam pasal 33 ayat 3 meliputi persyaratan kewilayahan, dasar kapasitas daerah. Ini semua dijelaskan. Itu di dalamnya ada luas wilayah, jumlah penduduk dan segala macamnya itu. Batas wilayah, cakupan wilayah. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, di regulasi lama ketika persyaratan dasar ini sudah terpenuhi, ini selesai. Dan Kepton? Hari ini di sekarang ini mestinya harus ada di samping inisiasi itu lahir tingkat lokal. Ketika lahir tentu kan ada persyaratan dasar tadi sudah terpenuhi. Nah sekarang harus ditambah lagi dengan ada kepentingan pusat. Makanya di pasal 38 itu dijelaskan ketika semua persyaratan itu sudah dikaji, itu kembali lagi ke pemerintah pusat, apakah menerima atau tidak. Nah, seperti itu. Artinya kalau pertanyaannya bahwa apa yang harus disiapkan, menurut saya mungkin ya, ini yang selama ini yang belum kita sentuh. Kalau persiapan dasar, kesiapan dasar itu tentu sudah terpenuhi berdasarkan informasi yang kita terima, dan itu semua itu tercantum dalam kajian akademik. Nyatanya kok belum mekar juga. Nah, maksud saya setelah nanti kondisi-kondisi tadi yang kita ceritakan, moratorium sudah dicabut, kemudian penataan desain besar, strategis nasional, otonomi daerah itu sudah dibentuk, dan mudah-mudahan Kepulauan Buton itu masuk dalam desain itu. Dan ketiga tentu saja dari sisi anggaran, pandemi COVID ini kita sudah bisa selesaikan, maka kita harus bersiap diri sesuai dengan tuntutan undang-undang yang ada ini. Satu hal itu tadi yang tidak ternyata memang paradigma yang dicatat oleh abang yang di dalam Facebook itu memang itu bukan hal yang saya anggap bukan hal yang sepele, karena kita harus melihat dari sisi feasibility sama viability tadi, dan memang harus kita pikirkan itu. Dan memang itu saya pikir catatan ini cuma abang sendiri yang catat. Ini apa yang mendasari ini sehingga kita bisa membuat, karena memang mahasiswa dari mahasiswa yang datang atau karena memang saya ingat waktu itu mahasiswa itu 3 kali datang kalau tidak salah itu, dan setiap kali mereka datang itu semua di dalam. Setelah mereka pulang, akhirnya saya coba tuangkan dalam status Facebook di Facebook, dan memang seperti itu hasil koja-kojanya, dan tanggapannya juga beragam. Dan banyak sebetulnya pertanyaan waktu itu. Setelah apa yang saya tuliskan Facebook itu mungkin dibaca oleh beberapa orang itu, kemudian di situ banyak yang bertanya. Ada yang menarik dari beberapa penanya, seakan-akan tulisan itu saya menggiring kepada suatu situasi yang saya tidak termasuk dalam kategori Kepton ini ingin mekar. Padahal justru saya ingin menyumbangkan pemikiran berdasarkan hasil koja-koja itu. Karena memang saya ada keraguan, jangan-jangan di kajian akademik itu yang belum disentuh. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kepada semua elemen masyarakat
tokoh-tokoh yang ada di Cape Town ini, mari kita bersatu bergandengan tangan, menyatukan pemikiran, kemudian mencari kira-kira argumentasi apa yang cukup kuat, yang meyakinkan pusat bahwa Cape Town harus lahir karena Cape Town memberi kontribusi terhadap masalah nasional di tingkat lokal. Jadi itu poinnya sebetulnya. Kita harus berpikir lebih keras lagi. Poin-poin yang saya sampaikan tadi itu mungkin harus dikit, ya harus. Ya itulah. Jadi saya kembali bertanya ini sahabat YouTuber semua, bahwa memang kita harus menjawab itu, kita harus melihat seperti apa, kita harus mengkaji lebih dalam lagi, dan semoga ini bisa menjadi hal yang baru buat kita semua. Tetap like, comment, dan subscribe. Nanti kita akan bertemu lagi. Saya langsung langsung meminta ini ketika ada waktu lagi, ada kesempatan bisa kita kocak-kocak lagi hal apapun itu. Baik. Yes. Dan tetap like, comment, dan subscribe di sini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Dan satu hal yang ingin disampaikan bahwa jika Anda ingin memiliki kampuru yang saya pakai dan baju khas Buton, bisa Anda ke Adi Buton Shop, dan di sana banyak sekali kampurui model-modelnya seperti ini, dan baju-baju kaos Buton serta oleh-oleh khas lain yang ada di sana. Oke, tetap like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.